Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Setan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan manusia. Dari beragam tipu daya dan muslihat akan dilancarkan agar manusia ingkar dari Tuhannya. Salah satu cara melalaikan manusia yaitu sholat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini dan itu.' Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya." Sholat adalah ibadah yang utama dan yang paling pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel pada orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Berikut ini adalah orang-orang yang sholat bersama setan. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dan bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman juga. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan satu lagi, simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Nomor 1, orang yang was-was dalam niat. Setan membuat orang yang sedang sholat was-was dan tidak yakin niatnya sempurna, mengulang takbir berkali-kali hingga imam ruku, bahkan sujud, bahkan ia masih dipermainkan dalam niat dan takbirnya. Nomor 2, orang yang ingat ini dan itu. Saat tengah sholat, setan akan mengingatkan berbagai urusan hingga sholat seseorang tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi orang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang yang hilang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan, setan tidak akan senang seseorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Nomor 3, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Nomor 4, orang yang tidak fokus dalam sholatnya. Setan akan membuat orang tidak fokus dalam sholatnya dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering handphone. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat." Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Nomor 5, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumakninah. Rasulullah SAW sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah bersabda, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Nomor 6, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Wanita yang menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah hal yang dilarang Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian."
Demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Di antara cara yang paling sering digunakan untuk membuat sholat tidak khusyuk adalah membuat lupa sesuatu sebelum sholat. Namun ketika sholat, justru ingat hal tersebut. Hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk dan selalu memperbaiki sholat kita lebih khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.